Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Cassandra dengan NPM 2213053164. Saya dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sikap belajar, kebiasaan dalam belajar, dan transfer belajar. Sebelumnya, apakah udah pada tahu apa itu sikap, kebiasaan, dan transfer dalam belajar? Jika belum ada yang tahu, mari kita simak videonya bersama-sama. Yang pertama yaitu ada sikap belajar. Sikap belajar adalah kecenderungan peserta didik untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan belajar sebagai dampak dari pandangan dan perasaannya terhadap kegiatan belajar. Apabila siswa memiliki pandangan positif bahwa belajar itu penting untuk mengembangkan kualitas diri dan merasa senang terhadap kegiatan belajar, maka peserta didik tersebut cenderung akan melakukan kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, apabila memandang belajar itu tidak penting dan tidak menyenangkan, maka cenderung akan malas belajar. Lalu selanjutnya ada kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar merupakan perilaku belajar yang terbentuk pada diri siswa bersamaan dengan proses belajar yang dilakukan karena siswa mempelajari dan mengamati dari lingkungan sekitarnya, bukan bakat yang sudah dimiliki siswa sejak kecil. Pengaruh sikap dan kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar. Sikap dan kebiasaan belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar atau mencapai tujuan pembelajaran. Peserta didik yang memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif akan menunjukkan perilaku dalam kegiatan belajar secara efektif dan efisien, baik dalam merencanakan kegiatan belajar dan mengikuti kegiatan belajar, memahami dan penguasaan materi, serta mempersiapkan untuk mengikuti ulangan atau ujian. Ciri-ciri peserta didik dengan kebiasaan belajar yang positif antara lain, yang pertama ada menyayangi pelajaran, bisa berbentuk teori ataupun praktek, dan senang mengikuti kegiatan pembelajaran yang diprogramkan oleh sekolah. Masuk kelas tepat pada waktunya, memperhatikan penjelasan guru dan mencatat pelajaran. Selanjutnya yaitu ada senang bertanya apabila tidak memahaminya dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelas. Dan yang terakhir ada memiliki jadwal belajar yang teratur dan disiplin diri dalam belajar, serta mengerjakan tugas-tugas atau pekerjaan rumah sebaik-baiknya. Selanjutnya di sini ada implikasi dalam pembelajaran. Sikap dan kebiasaan merupakan suatu faktor yang menentukan keberhasilan peserta didik dalam bidang akademik dan keberhasilan hidup di masa depan. Maka, model pembelajaran atau teladan pembelajaran dengan memiliki sikap positif terhadap pekerjaan seperti disiplin, rajin, semangat, senang membaca buku, dan lain sebagainya. Rancangan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan mudah dipahami. Ciptakan iklim belajar yang kondusif yang memudahkan siswa untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Berikan informasi yang bermanfaat dan tingkatkan sikap dan kebiasaan belajar dengan pembiasaan dan disiplin yang disertai konsekuensi yang mendidik. Pengertian transfer belajar. Pengetahuan dan keterampilan siswa sebagai hasil belajar pada masa lalu seringkali mempengaruhi proses belajar yang sedang dialaminya sekarang. Inilah yang disebut sebagai transfer belajar. Dari beberapa rumusan para ahli tentang transfer belajar, dapat ditarik kesimpulan, yaitu pemindahan pengaruh atau pengaruh kemampuan atau keterampilan melakukan sesuatu yang dikuasai terhadap kemampuan atau keterampilan melakukan sesuatu yang lain yang akan dikuasai. Yang kedua yaitu ada ragam transfer belajar. Ragam transfer belajar itu ada yang pertama transfer positif. Transfer positif yaitu transfer yang berakibat baik terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Transfer belajar negatif.
Transfer belajar negatif yaitu transfer yang berakibat buruk terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Transfer negatif dapat dialami siswa bila ia belajar dalam situasi tertentu yang memiliki pengaruh merusak terhadap keterampilan atau pengetahuan yang dipelajari. Selanjutnya ada transfer vertikal. Transfer vertikal adalah transfer yang berkaitan baik terhadap kegiatan belajar dalam mempelajari pengetahuan keterampilan yang lebih tinggi atau rumit. Selanjutnya ada transfer lateral. Transfer lateral yaitu transfer yang berakibat baik terhadap kegiatan belajar pengetahuan keterampilan yang sederajat. Transfer lateral ini dapat terjadi dalam diri siswa bila ia mampu menggunakan materi yang telah dipelajarinya. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya transfer belajar. Faktor yang pertama yaitu taraf intelijensi dan sikap. Faktor yang kedua ada metode guru dalam mengajar. Transfer yang ketiga ada isi mata pelajaran. Kesimpulannya yaitu sikap dan kebiasaan belajar merupakan perilaku peserta didik yang dilakukan secara berulang-ulang dan relatif menetap dalam kegiatan belajarnya sebagai dampak dari perasaan dan pandangan terhadap belajar. Sikap dan kebiasaan belajar bisa positif maupun negatif, tergantung bagaimana perasaan dan pandangannya terhadap kegiatan belajar. Dengan demikian, sikap dan kebiasaan belajar merupakan hasil proses belajar melalui pembiasaan dan proses kognitif, sehingga sikap dan kebiasaan belajar yang negatif dapat diubah atau dimodifikasi melalui proses belajar yang baru atau belajar kembali. Baik, itu tadi pengertian, definisi, dan ragam-ragam dalam sikap belajar, kebiasaan belajar, dan transfer belajar. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.